Selamat pagi Bapak Guru hebat. Pada saat ini, hari ini saya akan melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana dalam hal ini saya akan mewawancara beberapa kepala sekolah yang ada. Tapi untuk saat hari ini saya akan memilih kepala sekolah yang ada di SMP 5 Sambaliung. Dalam hal ini saya sebut namanya Bapak Wiono Isyono, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon izin, hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan dalam rangka pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti kasus dilema etika dan bujukan moral, Pak? Kita tetap mengklarifikasi setiap terjadinya kasus, sehingga kita perlu musyawarahkan dan kita sepakati untuk penanganan dan penyelesaiannya. Dari misalnya kedisiplinan, maka diambil kesepakatan disiplin tentang waktu misalnya, harus semuanya menyesuaikan dan bisa disatukan pandangan, karena itu adalah salah satu kewajiban yang wajib ditaati dan dijalankan sebagai guru atau tenaga TU-nya. Nah, kalau secara etika moral, maka dengan otomatis kita mencoba kesepakatan, misalnya bagi teman-teman kalau ada yang terlambat, maka sanksi moralnya adalah dia akan di luar pagar sekolah selama mungkin 10 menit, jadi masyarakat pun menilai kalau sampai itu terjadi. Tapi alhamdulillah hampir 95% berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolahan ini. Mungkin itu sementara. Oke, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Oke, terima kasih. Mengambil kebijakan pada prinsip tetap kita kembali lagi ke musyawarah, karena yang kita pimpin, yang kita perlakukan itu pada prinsipnya adalah manusia yang berpendidikan tinggi dan bermoral yang luhur, sehingga kita tidak bisa langsung memutuskan sepihak atau mengambil keputusan secara saklek. Jadi tetap kita menggunakan pendekatan apa permasalahannya dan apa kendalanya, bisa terjadi hal-hal yang kurang sesuai di sekolahan ini. Jadi kita tetap menyesuaikan dengan kepentingan bersama yang ada di sekolah dan kesepakatannya kita bersama. Begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau prosedur kita menyesuaikan dengan masing-masing kesepakatan awal tadi. Ya. Kalau keaktifan, misalnya kedisiplinan waktu di sekolah, terus sesuai dengan tanggung jawab, beban guru, beban TU-nya, berdasarkan pembagian tugas yang kita SK-kan, dan itu alhamdulillah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sudah itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati sesuai dengan pilihan sebagai pegawai di SMP Negeri 5 Sambaliung ini. Pak, berikut ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang kita efektifkan itu tadi, kembali lagi kita tetap pada prinsipnya sesuai kesepakatan dari rapat awal pembagian tugas sebelum kita masuk pembelajaran baik ajaran baru maupun di semester genapnya. Karena kalau sudah kesepakatan bersama, maka otomatis kalau ada yang melanggar dengan sanksi yang bersangkutan yang menanggungnya. Karena kesepakatan itu otomatis tentunya satu kantor kita mendengar bersama dan kita ambil keputusan yang bersama supaya itu bisa dijalankan, supaya itu juga bisa baik untuk sekolahan ini. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar etika kebaikan, maka dia lagi yang kembali dapat sanksi sosial dengan teman-temannya atau dari masyarakatnya, termasuk dengan peserta didiknya. Mungkin itu. Ya, Pak.
Terus ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, makasih. Kalau tantangannya otomatis yang pertama beratnya kalau seandainya ada yang melanggar, kita mau tidak mau harus menegur secara tegas. Ya. Itu tantangan yang pertama. Karena apa? Ya itu tadi, pasti diantaranya kita banyak pegawai, banyak teman-teman beranggapan mungkin biasa. Cuma alhamdulillah kalau di sini kalau seandainya ada mungkin ada keperluan, ada kepentingan yang sifatnya mendesak, itu pasti melaporkan sebelumnya, minta izin. Apakah itu terlambatan, apakah itu dia sakit, apakah dia ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jarang kita punya problem kasus yang berat di sini. Ya, oke Pak, lanjut ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu pada saat umpamanya Bapak menyelesaikan bentuk yang terjadi, maksudnya dalam kasus-kasus yang dialami selama ini? Ya, kalau kami yang ada di sekolahan ini paling kalau kasus misalnya terjadi dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak maka penyelesaiannya cukup mungkin guru-guru, mulai dari guru piketnya sama guru wali kelasnya beserta orang tuanya. Karena tanggung jawab pendidikan ini, tanggung jawab anak-anak itu artinya bukan cuma sekolahan. Jadi kita mencari sinkronisasi dan iramanya sejauh mana di rumah dan sejauh mana orang tua mendidik dan membimbing anaknya kalau ada hal-hal atau perilaku yang terjadi di sekolah. Jadi sehingga kita bisa menemukan pemecahannya. Nah, kalau soal nanti misalnya sama bapak ibu gurunya belum bisa terselesaikan, maka terakhir baru nanti sama kepala sekolah. Nah, mungkin. Nah, oke Pak. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, terima kasih banyak. Kalau yang membantu saya mayoritas semua membantu. Karena pada prinsipnya berdasarkan SK adalah semua komponen pegawai yang ada itu adalah sifatnya membantu pekerjaan semua kepala sekolah. Ya. Jadi sehingga apapun yang terjadi satu sama lain bahu-membahu untuk menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama di sekolah ini. Ini. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika Pak? Pengalaman Pak. Pengalaman saya yang jelas, saya tetap satu menekankan pada prinsipnya disiplin waktu dan disiplin kerja. Karena itu yang paling pokok dan paling utama. Karena apa? Kalau disiplin waktu dan disiplin tanggung jawab kerja itu terpenuhi, maka insya Allah dimanapun dan apapun bentuknya akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena jika itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan, ketidaksempurnaan di semua instansi atau lembaga yang ada. Mungkin itu. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancara Bapak dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi kepada Bapak. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, sama-sama. Oke. Demikianlah wawancara saya tadi bersama Bapak Kepala Sekolah yang saya sebut dengan hormat namanya Bapak Yono Isyono, Sarjana Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih lagi Pak Ya, untuk sama-sama. kesempatannya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Nah,